Pengertian diare: keluhan buang air besar, encer, atau berair yang terjadi dalam 3 kali sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus dan bakteri. Meskipun umumnya disembuhkan dengan perawatan mandiri, diare juga perlu ditangani oleh dokter. Proses awal mulanya diare disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus, bakteri, atau parasit yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Proses awal mulanya diare biasanya terjadi ketika agen penyebab tersebut masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan kemudian masuk ke dalam mulut. Selain itu, diare juga bisa disebabkan oleh reaksi terhadap makanan tertentu, stres, obat-obatan, dan kondisi medis tertentu. Diare sebagai salah satu penyakit yang masih sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya penyebab yang sering luput dari perhatian kita adalah diare infeksi parasit. Indonesia sebagai negara perkembangan dan negara tropis diperkirakan memiliki angka kejadian infeksi parasit yang cukup tinggi. Infeksi saluran cerna oleh parasit memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi di seluruh dunia. Penyebab tingginya angka prevalensi infeksi parasit diantaranya adalah buruknya sanitasi. Angka prevalensi tertinggi infeksi saluran cerna oleh parasit didapatkan di negara berkembang dan ekonomi rendah, terutama di daerah tropis. Hai. Oke, di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk penyembuhan diare. Ada beberapa cara untuk penyembuhan diare. Yang pertama, minum banyak cairan. Untuk mencegah dehidrasi, minumlah banyak cairan seperti air, jus buah, kaldu ringan, atau minuman elektrolit. Hindari minuman berkafein atau beralkohol ya. Yang kedua, makanan ringan. Konsumsi makanan yang mudah dicerna seperti nasi putih, roti tawar, apel tanpa kulit, atau sup yang tidak berlemak. Yang ketiga, hindari makanan tertentu. Hindari makanan pedas, berlemak, berminyak, serta minuman berkarbonasi. Yang keempat, konsumsi probiotik. Probiotik dapat membantu mengembalikan keseimbangan bakteri, baik dari sistem pencernaan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat membantu Anda untuk pulih lebih cepat. Jika kalian dari 5 ini nggak ada perubahan, bisa kalian langsung konsultasi ke dokter. Jika diare berlangsung lebih dari beberapa hari, berat badan turun drastis, disertai gejala lain seperti demam, darah dalam tinja, segera konsultasi ke dokter. Bye-bye! Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan diare. Pencegahan diare bisa kita lakukan dengan cara disiplin. Berikut ini beberapa cara pencegahan diare yang harus dilakukan sebagai berikut. Ada 5 pencegahan diare yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh bahan makanan mentah, sehabis menggunakan toilet, dan sesudah bersin atau batuk. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang matang dan sudah dimasak. Yang ketiga, menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah atau tidak dipotong sendiri. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama usia bayi, berguna untuk membantu dan membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Dan yang terakhir, menjalani vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan suatu diare. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi. Terima kasih sudah menonton.